Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Agustion. Saya ingin mempresentasikan tentang analisis manajemen operasional Customer Relationship Management dan Digital Marketing pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pendahuluan. Dalam era digital yang terus berkembang, digital marketing salah satu menjadi bagian penting dari strategi pemasaran perusahaan. Digital marketing adalah suatu kegiatan mengenai pemasaran yang menggunakan media sosial atau seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Memberikan platform yang luas untuk berinteraksi dengan konsumen potensial, membangun kesadaran merek, dan mempromosikan produk atau jasa. Website perusahaan juga menjadi saran penting dalam digital marketing karena dapat menjadikan pusat informasi lengkap tentang perusahaan. Pemasaran digital memanfaatkan sebagai strategi dan teknik pemasaran online sebagai optimal mesin pencari periklanan berlayar, meningkatkan eksposisi merek, menghasilkan prospek atau lead, dan mendorong konversi yang mengarah pada penjualan atau aksi yang diinginkan oleh perusahaan. Customer Relation Management adalah pendekatan strategi yang melibatkan seluruh proses dalam membangunkan menjadi hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan melalui pengantaran nilai dan kepuasan tinggi yang bagi pelanggan. Armstrong. Dikutip dari Soro dan Perbawani 2018, dengan penerapan CRM, perusahaan berupaya untuk memahami pelanggan secara mendalam, baik melalui pengumpulan data pelanggan maupun interaksi secara langsung. Data pelanggan yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengintegrasikan pelanggan, proses komunikasi, dan penawar serta pembangunan strategi pemasaran yang efektif. Selain itu, loyalitas dan kepuasan pelanggan, interaksi yang dilakukan dengan pelanggan juga merupakan penting dari CRM, di mana perusahaan harus menjaga komunikasi yang baik, memberikan pelayanan cepat, responsif, dan menghadapi kebutuhan pelanggan dengan cepat. Project Management. Manajemen proyek adalah proses pencapaian tujuan proyek yang ditetapkan dalam batas yang disepakati dan sejalan dengan kesejahteraan periman proyek dengan penerapan proses, metode, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman secara metodis. Intinya, manajemen proyek dibatasi oleh karena waktu dengan anggaran. Manajemen proyek terdiri dari perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. 1. Planning. 2. Stewarding. 3. Controlling. Waiting Management melihat ke masa depan dan membuat perhitungan cerdas tentang apa yang mungkin terjadi, dan prediksi juga dikenal sebagai peramalan. Salah satu komponen peramalan adalah pengumpulan data penjualan masa lalu, misalnya dari tahun sebelumnya, dan pelaksanaan model matematis untuk meramalkan penjualan masa depan. Saat mempersiapkan masa depan operasi mereka, organisasi biasanya mendasarkan rencana mereka pada salah satu dari 3 kategori asumsi ramalan yang berbeda. 1. Perakiraan yang dibuat oleh ekonomi mengenai efisiensi. Ramalan teknologi terkait dengan cepatnya inovasi teknologi. Perkiraan permintaan. Design of good service. Banyak perusahaan mengambil ide-ide yang efektif dan kompetitif untuk produksi dan layanan mereka guna memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan atau mengekspresikan tertentu. Perusahaan dengan cepat merencanakan dengan bagian informasi baru dan melakukan secara struk pasar yang berbeda. Strategi dan teknik produksi dan dikembangkan agar produk layanan mereka lebih kompetitif sehingga memerlukan pelanggan. Strategi produk menjarak atau panjang. Ini produk menghubungkan keputusan dan investasi dan arus kas pada pasar yang dinamika, siklus hidup produk, dan kapitalisme.
5 komponen desain layanan. Untuk sepenuhnya memahami desain layanan, perlu memahami prinsip dasar sehingga dapat menghubungkan dengan bisnis Anda sendiri. Ada 5 komponen utama, antara lain: 1. Prinsip desain layanan umum. Prinsip 2. Prinsip desain layanan untuk proses. 3. Prinsip layanan untuk karyawan. 4. Prinsip desain untuk informasi. 5. Prinsip desain untuk teknologi. Managing quality. Managing quality merupakan aksi yang dilakukan oleh perusahaan secara otoritas dan merencanakan pembangunan produk atau layanan dari segi fitur atau karakteristik yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Aktivitas yang dilakukan dalam manajemen mutu seperti penentuan standar kualitas produk, bahan baku, pertarungan produk DLL dalam rantai pasok global. Penurunan global kualitas diatur dalam ISO 9000. ISO 9000 merupakan standar kualitas dengan penggunaan internasional fokus. ISO 9000 terdiri dari 8 prinsip, yaitu kepemimpinan manajemen perusahaan, kepuasan pelanggan, peningkatan berlanjutan, ketertiban orang, analisa proses, penggunaan pengambilan keputusan berdasarkan data, pendekatan sistem untuk manajemen pemasok yang saling mengutamakan. ISO menentukan proses manajemen kualitas dan dokumentasi terperinci kerja dan dokumen. Metode penilaian. Pada penilaian ini, adapun metode penilaian yang digunakan adalah penilaian deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini merupakan metode penilaian pemotongan data kualitatif dengan penjelasan penerapan analisis secara deskriptif. Jenis data yang sumber yang digunakan dalam penilaian itu merupakan data sekunder, dan sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber ataupun penelitian lain yang dijadikan sebagai informasi utama dalam penilaian ini, seperti bersumber dari website, artikel, buku, dan situs resmi dari perusahaan Indofood. Hasil dan pembahasan permasalahan operasional perusahaan. PT Indofood adalah nama usaha yang digerakkan di bidang industri pengolahan makanan. Perusahaan ini membuat produk makanan dan minuman, memasarkan dan menjual serta mengirimkan ke pengguna akhir. PT Jaya ini nama asli yang diberikan perusahaan PT saat ini beroperasi di Jakarta pada 14 Agustus 1990. Pada 5 Februari 1994 perusahaan resmi berganti nama menjadi Indofood. Sukses makmur, fasilitas Bandung Bio pertama kali dibuat oleh perusahaan Indofood pada 1995. Operasi Indofood telah dikembangkan pada saat sebagai hasil dari akuisisi perusahaan atau 80% bisnis yang beroperasi di bidang pertanian, komersial, dan distributor. Sektor bisnis khusus ini memiliki operasi menjadi 5 area unik, yaitu sebagai berikut: produksi barang konsumen, grosir, pertanian, pengecer, dan pengelolaan dan bahan baku untuk konsumen. Bisnis ini khusus mengirimkan makanan ke seluruh dunia, termasuk tempat seperti Australia, Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Digital marketing. Dalam memperluas daerah pemasaran dan target pelanggan, perusahaan Indofood berusaha memperkuat pemasaran melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan perkembangan melalui jaringan digital. Menurut Venda 2000, PT Indofood dalam situs merangkapnya menyediakan berbagai resep makanan sekaligus dengan memperkenalkan dan melakukan penjualan atas produknya. Selain itu, perusahaan melakukan akuisisi situs belanja online seperti Eleven dan Diot. Adapun link produk, melakukan promosi melalui berbagai platform seperti Indomie. Perusahaan ini melakukan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Dalam ini adanya peralatan Tom sisi yang dapat mengatur berapa banyak kejadian waktu berlaku di website itu dengan melakukan share dan komen mengenai postingan yang diupload, serta melakukan penjualan melalui bagian platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil dari pembahasan di atas, analisa dapat dijelaskan bahwa PT
Indofood memiliki berbagai persoalan yang terjadi dalam dekade sebelumnya, saat ini, dan sesudah pandemi. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa ya terhadap jalan perusahaan. Berbagai strategi untuk mempertahankan dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, perusahaan Indofood membutuhkan tenaga besar untuk mempertahankan dan memberikan strategi baru agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang direncanakan dan berjalan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.